Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang perencanaan sumber daya manusia dan juga proses rekrutmen. Sebelum kami menjelaskan apa saja materi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Putri Lutfiari Hadatul Ais dengan NIM 210301133 sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan 2. Muhammad Bagus Ardiansyah dengan NIM 210301135 sebagai pemateri ke-5 dan ke-6. Dan yang terakhir ada Fatihah Rizkiyah dengan NIM 210301141 sebagai pemateri ke-3 dan ke-4. Pada kesempatan kali ini yang kami bahas adalah 6 materi. Materi yang pertama adalah pengertian dan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, proses perencanaan prosedur dan fungsi sumber daya manusia. Yang ketiga, analisis tenaga kerja untuk perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, proses rekrutmen. Yang kelima, kebijakan rekrutmen dan pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah kendala proses rekrutmen. Yang materi pertama adalah pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau biasa disebut dengan Human Resource Planning, biasa disebut dengan PSDM, merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini diproses oleh perencana yang biasa disebut dengan planner, yang hasilnya akan menjadi rencana atau plan. Ada manfaat perencanaan SDM. Yang satu, meningkatkan sistem informasi perencanaan SDM. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan koordinasi oleh manajernya. Yang ketiga, perencanaan SDM dalam jangka panjang. Dan yang keempat, perencanaan dalam jangka pendek. Untuk yang pertama, meningkatkan sistem informasi perencanaan sumber daya manusia. Secara terus-menerus diperlukan dalam mendayagunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien bagi pencapai tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua adalah mempermudah pelaksanaan koordinasi oleh manajernya dalam usaha memperpadukan pengolahan sumber daya manusia yang juga merupakan tanggung jawab lainnya, meskipun terbatas di lingkungan unit kerja masing-masing. Yang ketiga adalah perencanaan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Manfaat bagi organisasi atau perusahaan adalah untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengolahan sumber daya manusia selama 2 atau 3 tahun, bahkan 10 tahun mendatang. Sedangkan perencanaan dalam jangka pendek bermanfaat untuk mengetahui posisi atau jabatan atau pekerjaan yang lowongan pada tahun mendatang. Dengan demikian, dapat dilakukan proses untuk mengisi kekosongan itu, baik dengan memanfaatkan sumber tenaga kerja di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya yang kedua adalah proses perencanaan prosedur dan fungsi sumber daya manusia. Proses perencanaan bisnis pada perencanaan sumber daya manusia ini ada dua. Yang pertama ada proses perencanaan bisnis, yang kedua ada proses perencanaan sumber daya manusia. Untuk proses perencanaan bisnis ada 3 strategi. Yang pertama, rencana strategi perspektif jangka panjang, itu terdiri dari filsafat perusahaan, pengamatan lingkungan, strategi organisasi, kekuatan dari keterbatasan, tujuan dan sasaran strategi. Proses perspektif jangka panjang ini biasanya terdiri dari 5-10 tahun. Lalu yang kedua adalah rencana operasional perspektif jangka menengah, rancangan program, sumber-sumber yang diperlukan, strategi organisasi, rencana memasuki bisnis baru, penghasilan, dan pembebasan. Rencana jangka menengah ini biasanya dilakukan sekitar 3-5 tahun. Lalu ada anggaran perspektif tahunan, ada anggaran unit kerja untuk individual mencapai sasaran, program penjadwalan dan penugasan, monitor dan kontrol hasil yang dicapai. Biasanya ini dilakukan setiap tahun sekali. Lalu ada proses perencanaan sumber daya manusia. Tahap awal perencanaan sumber daya manusia ini mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. Komponen dalam rencana strategi tersebut terdiri dari kebutuhan bisnis, faktor intern, faktor ekstern, analisis penyediaan atau supply intern, implikasi manajemen. Lalu
perkiraan keperluan, ada penjenjangan staf, pertukaran staf, desain organisasi dan jabatan, dan ada juga sumber dan proyek yang dimiliki. Dan yang terakhir ada rencana tindakan, itu ada wewenang staf, penarikan, terus promosi dan pemindahan, perubahan organisasi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan juga manfaat, serta hubungan pekerja. Selain proses perencanaan bisnis, perencanaan SDM juga memiliki fungsi. Yang pertama adalah analisis pembahasannya sistematis dan menjadi pedoman bagi manajer. Untuk fungsi perencanaan analisis pembahasannya sistematis itu memiliki kemampuan menjaring, mengelola, dan memanfaatkan informasi dalam mencari peluang bisnis yang menguntungkan. Yang kedua, memiliki kemampuan merespon secara tepat, artinya mampu mengambil keputusan untuk mewujudkan bisnis yang menguntungkan. Ada yang ketiga, memiliki kemampuan merespon secara cepat, artinya adalah mampu dan berarti memerintahkan pelaksanaan keputusan pada saat yang tepat. Yang keempat, mampu menghindari atau memperkecil resiko dalam melaksanakan keputusan. Dalam arti mampu mewujudkan pekerjaan secara efektif dan efisien, melaksanakan keputusan dengan atau tanpa bantuan orang lain. Dan yang terakhir adalah mampu mengendalikan cost-benefit ratio yang menguntungkan, yang artinya mampu bekerja dalam produktivitas dan kualitas tinggi, dan mampu pula merebut dan memperluas pemasarannya, sehingga keluaran atau output lebih besar daripada pemasukan atau input. Menjadi pedoman bagi manajer, ini dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi ini sebagai alat dan wadah orang-orang untuk bekerja sama, terintegritas, terkoordinasi, efektif, dan harmonis perlu direncanakan terlebih dahulu. Ada yang kedua, perencanaan pengarahan. Pengarahan ini perlu direncanakan agar mereka bekerja secara giat, efektif, dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah perencanaan pengendalian. Perencanaan pengendalian ini biasa disebut dengan controlling sumber daya manusia, yang harus direncanakan sebaik-baiknya supaya pelaksanaan pengendalian lebih efektif. Pengendalian ini harus diketahui sedini mungkin terjadinya kesalahan dan melakukan tindakan perbaikan. Yang keempat, perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan atau biasa disebut dengan procurement sumber daya manusia yang harus dilaksanakan secara baik dan benar supaya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai dengan perusahaan. Yang kelima ada perencanaan pengembangan. Perencanaan pengembangan atau development sumber daya manusia harus dilakukan secara tepat supaya pengembangan dapat meningkatkan produktivitas karyawan masa kini maupun masa depan. Ada perencanaan kompensasi. Perencanaan kompensasi atau compensation sumber daya manusia perlu direncanakan dengan baik supaya dapat mendorong gairah kerja karyawan. Yang ketujuh, perencanaan pengintegrasian. Pengintegrasian perlu direncanakan sebaik-baiknya supaya karyawan termotivasi. Ada perencanaan kedisiplinan. Pemeliharaan atau maintenance perlu direncanakan dengan baik supaya labor turnover relatif rendah. Yang ke-9 ada perencanaan kedisiplinan. Sebagai contoh, cerminan tanggung jawab karyawan harus direncanakan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah perencanaan pemberhentian. Pemberhentian atau separation sumber daya manusia harus direncanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kesulitan bagi perusahaan. Karena cepat atau lambat semua karyawan akan terhenti dengan alasan yang beraneka ragam. Setiap karyawan yang berhenti akan membawa biaya, misalnya penarikan, seleksi, pengembangan yang merugikan perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga ada analisis tenaga kerja untuk perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM ini merupakan atau memerlukan kegiatan analisis tenaga kerja sebagai upaya melakukan evaluasi terhadap sebagai aspeknya yang berpengaruh pada perkiraan kebutuhan sumber daya manusia jangka panjang, jangka pendek, atau jangka sedang.
Berdasarkan uraian singkat, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah tenaga kerja yang bertolak dari tujuan sumber daya manusia yang disusun berdasarkan tugas-tugas dalam deskripsi pekerjaan, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya dapat ditetapkan volume dan beban kerja setiap unit kerja. Yang kedua, ada komposisi tenaga kerja yang menganalisis tenaga kerja dilihat dari komposisinya baik di dalam setiap unit kerja maupun keseluruhan organisasi. Dan yang ketiga ada kualitas tenaga kerja yang menganalisis tenaga kerja dari segi kualitasnya untuk diaju dengan kemampuan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana terdapat dan dipersyaratkan dalam deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Adalah bagian yang tersulit. Dengan demikian, kegiatan inventarisasi kemampuan dalam rangka analisis tenaga kerja harus mampu mengungkapkan informasi sebagai berikut. Yang pertama ada informasi mengenai posisi atau jabatan terakhir setiap tenaga kerja. Yang kedua, jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi dan yang ditempati sebelum jabatan yang terakhir oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, jenis dan tingkatan pendidikan untuk yang sarjana, lengkap dengan jurusan atau program studi atau disiplin ilmunya. Yang keempat, pengalaman kerja di perusahaan dan tempat lain sebelumnya yang berhubungan dengan bisnis pekerjaan. Yang kelima, penguasaan bahasa asing dan pengalaman internasional yang relevan. Yang keenam, pelatih dan program pengembangan yang pernah diikuti. Yang keenam, tanggung jawab kepemimpinan di perusahaan dan di masyarakat. Yang ketujuh, ada data tentang penilaian karya. Lalu dan terakhir, disiplin dalam bekerja, penghargaan yang diterima. Yang keempat, proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini merupakan kenyataan bahwa dalam suatu organisasi selalu terbuka kemungkinan untuk terjadinya berbagai lowongan dengan aneka ragam penyebabnya. Di dalam terdapat 3 kegiatan pokok yang terdiri dari yang pertama kegiatan seleksi, yaitu proses menetapkan keputusan dalam menerima atau tidak menerima setelah mempertimbangkan setiap lamar untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, kegiatan penempatan, yaitu penugasan seorang pekerja pada suatu jabatan atau unit kerja di lingkungan suatu organisasi. Yang terakhir ada kegiatan sosialisasi, yang proses orientasinya seorang pekerja baru pada organisasi atau unit kerja tempatnya akan bertugas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima dan keenam. Materi selanjutnya adalah kebijaksanaan rekrutmen dan pasar tenaga kerja. Kebijaksanaan rekrutmen dan pasar tenaga kerja terdapat 2 sumber tenaga kerja, yakni sumber dari dalam yang disebut internal dan sumber dari luar eksternal. Dengan kata lain, kebijaksanaan rekrutmen sangat tergantung pada fungsi internal dan eksternal pasar tenaga kerja. Dalam faktor internal terdapat 5. Yang pertama adalah rencana suksesi. Rencana suksesi merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerja untuk mengisi posisi-posisi eksekutif. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap para pekerja untuk mendapatkan yang memiliki potensi tinggi dalam bidang bisnis. Yang kedua adalah job posting atau pengisian jabatan, merupakan sistem mencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat. Cara ini baik untuk mengisi kekosongan eksekutif tingkat bawah guna menghindari penempatan yang bersifat subjektif. Yang ketiga adalah bantuan pekerja. Perbantuan pekerja yaitu rekrutmen internal dapat dilakukan melalui pembantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain. Untuk yang selanjutnya adalah kelompok pekerja sementara. Kelompok pekerja sementara merupakan sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupah menurut keperluan dengan memperhitungkan jumlah jam kerja atau hari kerja. Yang terakhir adalah promosi atau pemindahan.
rekrutmen internal yang paling banyak dilakukan adalah promosi, yaitu untuk mengisi kekosongan jabatan yang lebih tinggi yang diambil dari kerja yang pekerjaannya lebih rendah. Yang selanjutnya adalah rekrutmen eksternal atau faktor eksternal. Rekrutmen eksternal merupakan proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi ataupun perusahaan. Dalam faktor eksternal terdapat 4 bagian. Yang pertama, faktor eksternal terhadap universitas atau perguruan tinggi. Universitas atau perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang terdapat di masyarakat. Dengan demikian, universitas merupakan sumber tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengisi jabatan di bidang bisnis maupun produk, lini, dan jabatan penunjangnya. Yang kedua adalah eksekutif untuk mencari pekerjaan. Eksekutif mencari pekerjaan sering terjadi di sebuah perusahaan yang memerlukan eksekutif senior untuk mengisi jabatan penting dengan menawarkan gaji yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis sebagai pesaingnya. Rekrutmen dengan cara ini, jika dibandingkan dengan cara yang lain, ternyata relatif mahal. Gaji yang harus dibayar akan bergerak antara 30-35% lebih tinggi. Yang ketiga adalah agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja dapat dilakukan melalui agen yang memiliki calon dengan berbagai kualifikasi dan kualitasnya. Untuk itu, organisasi atau perusahaan hanya menyampaikan karakteristiknya, kan karakteristik calon yang diinginkan. Misalnya, mengenai pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dari calon yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah rekrutmen dengan advertasi. Rekrutmen dengan advertasi dapat dilakukan dengan cara mengadvertasikan tenaga kerja yang diperlukan. Untuk keperluan ini dapat dipergunakan surat kabar lokal yang termasuk dalam majalah, radio, dan televisi. Materi selanjutnya adalah kendala proses rekrutmen. Kendala dalam proses rekrutmen ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal, yaitu organisasial, dan faktor eksternal. Untuk faktor internal atau organisasial yang dimaksudkan adalah agar organisasi yang bersangkutan semakin mampu mencapai berbagai tujuan dan sasarannya. Dapat pula dipastikan bahwa dalam suatu organisasi yang dikelola dengan baik, terdapat beraneka ragam kebijaksanaan yang menyangkut segala aspek dan kegiatan organisasi tersebut. Yang kedua, dalam faktor eksternal, dapat dinyatakan secara kategorial bahwa tidak ada satupun organisasi yang boleh mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Artinya, dalam mengelola organisasi, faktor-faktor eksternal atau lingkungan harus selalu dapat perhatian. Juga dalam merekrut tenaga kerja baru. Beberapa contoh dari faktor eksternal yang perlu diperhitungkan dalam proses rekrutmen ada 3. Yang pertama, tingkat pengangguran. Dalam hal ini, tingkat penganggurannya tinggi, karena para pencari tenaga kerja dapat bertindak lebih selektif karena banyaknya pencari kerja yang melamar. Mungkin banyak di antara mereka yang memenuhi persyaratan lebih. Yang kedua, pencari tenaga kerja baru yang bergerak di bidang yang sama. Kedudukan organisasi mencari tenaga kerja yang baru banyak yang bergerak di bidang kegiatan yang sama atau menghasilkan barang dan jasa yang sejenis. Posisi organisasi dibandingkan dengan organisasi lain yang bergerak dalam kegiatan yang dapat digolongkan pada 3 keadaan relatif. Analisis tentang kedudukan relatif suatu organisasi ini menentukan sikap para pekerja pencari tenaga kerja dalam kegiatan rekrutmen. Yang ketiga adalah langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu. Telah dimaklumi bahwa dalam kehidupan organisasial yang semakin kompleks, semakin beraneka ragam keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Di pasaran kerja tersedia setidaknya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu. Itu bukanlah hal yang instan. Artinya bisa saja terjadi bahwa pada ketika tertentu terjadi kelangkaan orang yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu,
Untuk selanjutnya akan saya sampaikan ke moderator. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah perencanaan sumber daya manusia dan proses rekrutmen harus dilakukan secara profesional karena akan menentukan kualifikasi para pekerja yang berpengaruh besar terhadap sukses atau gagalnya organisasi maupun perusahaan dalam mewujudkan eksistensinya yang bersifat kompetitif sekarang dan di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di forum SPADA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.